Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 16 tugas besar algoritma pemrograman 1 dengan saya, Lovia Dilay Syahira, dengan NIM 1010 2000 2424 1010 2013. Saya Nazwa Ulul Azmi dengan NIM 2424 1010 2037. Saya Kiara Putri Mulya Kusuma Wardani, 2424 1010 2072. Saya Triwulan Astuti dengan NIM 2424 1010 2091. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang tugas yang kami kerjakan, yakni kami membuat sebuah rancangan aplikasi, program rancangan aplikasi bernama Libramed, yaitu Sistem Informasi Peminjaman Buku di Perpustakaan. Untuk yang pertama, latar belakang dari pembuatan rancangan aplikasi ini akan dijelaskan oleh Wulan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan aplikasi ini. Perpustakaan itu kan merupakan salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan ini berperan penting dalam peningkatan literasi pada kegiatan belajar mengajar dan juga pada pengembangan ilmu pengetahuan di masyarakat. Namun seiring perkembangan teknologi ini, tantangan dalam pengelolaan perpustakaan itu sangatlah kompleks. Beberapa masalah yang terjadi saat ini pada pengelolaan di perpustakaan yang sering dihadapi adalah seperti pengelolaan koleksi yang kurang efisien, kesulitan dalam pencarian buku atau informasi, serta keterbatasan akses yang mempengaruhi pelayanan kepada pengunjung. Di era digital ini, kita dituntut dapat untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Peningkatan layanan itu dapat diterapkan pada beberapa proses seperti pada proses peminjaman, proses pengembalian, dan proses pencarian buku, pemasukan stok, dan juga pengurangan stok. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis digital ini menjadi sangat relevan dan penting. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan untuk pengelola dalam pendataan koleksi buku, tapi juga memberi kemudahan kepada pengunjung untuk mengakses informasi lebih cepat, efisien, dan transparan. Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan aplikasi perpustakaan ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Aplikasi ini dirancang dengan beberapa fitur. Aplikasi ini kita rancang dengan 8 fitur, yaitu fitur registrasi, fitur peminjaman dan pengembalian, fitur pemasukan stok buku, pengurangan stok buku, CRUD akun staf, fitur registrasi staf, dan juga fitur CRUD kategori buku. Lalu untuk struktur Dengan data ada Lalu untuk struktur data pada aplikasi kami terdapat fitur registrasi yang memiliki data username dan password, serta dengan tipe data string, dan nanti username ini akan disimpan di database akun staff CSV. Lalu password memiliki tipe data string dan akan disimpan di akun staff.csv. Lalu yang kedua, fitur login. Fitur login memiliki dua data, yaitu username dan password. Username ini menggunakan tipe data string yang nantinya akan disimpan di akun staff.csv. Lalu untuk passwordnya ini juga berupa string, namun akan disimpan pada database akun pimpinan.csv. Lalu yang ketiga, ada fitur CRUD kategori buku dengan data, nomor kategori, dan nama kategori. Nomor kategori ini menggunakan tipe data integer,
serta disimpan di database kategori buku.csv. Lalu untuk nama kategori berupa string dan nantinya juga akan disimpan di database kategori buku.csv. Yang keempat ada data buku dan stok buku. Fitur ini memiliki data nomor buku, nama buku, stok buku, dan nomor kategori. Nomor buku ini menggunakan tipe data integer dan akan disimpan di database data buku.csv. Lalu untuk nama buku berupa string, nantinya juga akan disimpan di data buku.csv. Stok buku yang berupa integer, serta nomor kategori yang juga berupa integer, semua data tersebut akan disimpan dalam database data buku.csv. Yang kelima ada fitur peminjaman buku. Dalam fitur ini terdiri data-data yaitu nomor antrian, nomor buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Nomor antrian ini menggunakan tipe data integer, nomor buku menggunakan tipe data integer, tanggal peminjaman berupa date, tanggal pengembalian berupa date, dan nantinya semua data itu akan dimasukkan dan disimpan ke database catatan peminjaman.csv. Yang keenam, yaitu fitur pemasukan stok buku. Fitur ini memiliki data nomor pemasukan, tanggal pemasukan, kategori pemasukan, data pemasukan buku, stok pemasukan, serta keterangan. Nomor pemasukan berupa integer, tanggal pemasukan berupa date, kategori pemasukan buku berupa string, data pemasukan buku berupa string, stok pemasukan berupa integer, keterangan berupa string. Nanti data-data tersebut akan disimpan ke database pemasukan stok.csv. Yang ketujuh, fitur pengurangan stok buku. Fitur ini memiliki data nomor pengurangan yang berupa integer, tanggal pengurangan yang berupa date, kategori pengurangan buku yang berupa string, data pengurangan buku berupa string, stok pengurangan berupa integer, serta keterangan yang berupa string. Nantinya data-data tersebut akan dimasukkan ke database pengurangan stok.csv. Yang kedelapan, yaitu fitur CRUD akun staff, memiliki dua data, yaitu username dan password. Username yang berupa string dan password yang berupa string, dan keduanya akan disimpan ke database akun staff.csv. Untuk yang selanjutnya, yakni rancangan langkah penggunaan aplikasi. Dalam penggunaan aplikasi ini dibagi menjadi dua user yang dapat mengakses aplikasi. Yang pertama, staff. Yang pertama memulai aplikasi. Yang kedua, staff akan diperlihatkan pada halaman login. Yang ketiga, staff melakukan registrasi. Keempat, staff login menggunakan akun yang sudah didaftarkan melalui registrasi. Selanjutnya, akan ada menu yang berisi data buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan keluar aplikasi. Yang keenam, jika staff memilih opsi data, akan muncul tabel data buku yang berisi list data buku yang sudah dikategorikan. Ketujuh, jika staff memilih menu peminjaman buku staff, dapat mendata pengunjung, orang yang ingin meminjam buku. Lalu staf dapat mengatur tanggal peminjaman buku dan tanggal pengembalian sesuai dengan keinginan penggunanya. Yang kedelapan, jika staf memilih keluar aplikasi, akan ada output print dan aplikasi akan berhenti. Selanjutnya, pimpinan. Pimpinan yang pertama akan masuk melalui halaman login. Yang kedua, pimpinan menggunakan username dan password khusus yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, pimpinan masuk ke menu utama pimpinan yang berisi data buku, kategori buku, peminjaman buku, pemasukan stok buku, pengurangan stok buku, dan kelola data buku. Keempat, jika pemimpin memilih data buku, akan muncul list buku yang sudah dikategorikan. Pemimpin juga dapat melakukan CRUD untuk menambah, mengedit, maupun menghapus data buku. Ketika ingin menambahkan data buku,
pemimpin juga harus menambahkan kategori dari bukunya. Kategorinya berasal dari tabel kategori yang datanya dapat dibuat di fitur CRUD kategori. Yang kelima, jika pemimpin memilih menu kategori buku, pemimpin dapat menambahkan kategori. Yang keenam, jika pemimpin memilih peminjaman buku, pemimpin dapat mendata pengunjung, orang yang ingin meminjam buku, lalu pemimpin dapat mengatur tanggal peminjaman buku dan tanggal pengembalian sesuai dengan keinginan penggunanya. Ketujuh, jika pemimpin memilih pemasukan stok buku, pemimpin dapat menambahkan stok buku yang ada, lalu pimpinan dapat memberikan keterangan dalam sebuah catatan untuk memberikan penjelasan asal dari stok buku yang masuk. Yang kedelapan, jika pemimpin memilih pengurangan stok buku, pemimpin dapat mengurangi stok buku yang sudah ada, lalu pemimpin juga dapat memberikan keterangan dalam sebuah catatan untuk memberikan penjelasan alasan dari dikuranginya stok buku. Yang kesembilan, jika pemimpin memilih kelola data akun staf, pemimpin dapat menambahkan, mengedit, maupun menghapus dari data akun. Jika pemimpin memilih keluar aplikasi, akan ada output print dan aplikasi akan berhenti. Lalu kali ini saya akan menjelaskan tentang progres dari kelompok kami, yaitu yang berupa codingan dan juga mendemokan beberapa fitur kelompok kami. Nah, jadi di sini ada progres dari fitur yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami, terutama untuk bagian yang saya kerjakan. Jadi di sini ada registrasi staff, lalu ada login staff dan pimpinan, lalu ada kelola data kelola akun staff. Nah, jadi kenapa di sini kelompok kami menggunakan tabulet karena tabulet itu gunanya untuk menampilkan data dalam format tabel yang rapi. Jadi kalau pakai tabulet itu tabelnya itu jadi lebih rapi gitu saat ditampilkan di terminal. Lalu OS ini gunanya agar kalau fitur yang sudah dijalankan, nah itu nanti waktu memilih fitur tersebut itu tampilan di terminalnya langsung kosong, jadi lebih rapi dan bersih gitu. Terus fungsinya get pass itu biasanya digunakan untuk password. Jadi saat memasukkan password itu nanti saat passwordnya itu tidak terlihat gitu, jadi privasinya terjamin. Lalu gunanya SYS ini biar langsung keluar gitu dari aplikasi, jadi diletakkannya di akhir gitu saat mau keluar. Jadi ini saya akan mendemokan beberapa fitur yang sudah dijalankan oleh yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Di sini sebelumnya ada file akun pimpinan ini, untuk CSV-nya ada ini dan ini, akun pimpinan dan staff. Lalu untuk TXT-nya di sini untuk hiasannya ada di .txt. Lalu ini untuk halaman awalnya. Terus di sini untuk fitur-fitur pimpinan. Lalu ada fitur untuk staff. Jadi sebenarnya kenapa registrasi ini adanya hanya untuk staff? Jadi alasannya itu simpel karena pimpinan ini hanya ada satu. Jadi absolut tidak ada pimpinan lagi. Lalu untuk staff ini ya jadi karena staff lebih dari satu, jadi itulah gunanya registrasi. Jadi saya akan mendemokan langsung saja. Nah, di sini nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini saya akan mencoba yang registrasi staff yang pertama. Nah, ini terserah mau masukin apa. Misalnya Najwa. Nah, ini passwordnya terserah. Nah, ini karena ada get pass jadi nggak kelihatan. Nah, ini dimasukkan lagi yang sama. Nanti berhasil ditambahkan. Nanti di-enter lagi. Nah, ini sudah kesimpan. Nah, gimana cara untuk melihatnya? Nih, sebagai pimpinan, masukin lagi. Terus, masukin namanya pimpinannya, username-nya, lalu sama passwordnya juga. Nah, ini
Sudah. Nah, ini kan sudah ada semua nih fitur-fiturnya terlihat dan bekerja dengan baik. Nah, ini lihat saja di kelola akun staff. Dia itu di nomor 7. Nah, ini udah masuk ya. Jadi yang awalnya ini cuma ada Rara doang, ada Najwa gitu. Nah, terus jadi di sini juga bisa karena fitur kelompok kami juga udah selesai yang data akun kelola data akun staff. Ini bisa nambah staff, edit staff, hapus akun staff juga. Nah, jadi semisal saya ingin menghapus, tambah dulu deh. Misalnya Lovia. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Terus bisa ngedit juga untuk bisa mengganti nama atau password. Misalnya Lovia deh. Terus, nah ini kan masukkan username yang baru, jadi masukkan yang ingin diubahnya apa, dan diganti Wulan. Nah ini passwordnya bisa diganti, bisa enggak. Jadi saya milih enggak diganti, jadi udah. Nah ini berhasil diedit. Nah ini nanti tampilannya sudah apa yang tadinya Lovia itu namanya ganti jadi Wulan. Nah terus untuk yang hapus staff ini bisa Wulannya misalnya dihapus. Nah, ini sudah terhapus, jadi udah hilang. Ini juga bisa kembali. Nah, terus nih kan untuk pimpinan nih, untuk fitur-fiturnya tuh udah lengkap. Jadi bedanya kalau sama akun staff untuk staff itu kalau staff kan ada data buku, stok buku, kategori buku, peminjaman, pengembalian. Jadi cuma kalau pimpinan tuh ada semuanya, ada penambahan, pengurangan, sama kelola akun staff gitu. Nah, ini misalnya logout dulu karena kita mau mencoba yang akun staff. Nah, ini misalnya ini login staff. Misalnya. Nah, ini sudah berjalan dengan baik. Nah, nih bedanya sudah terlihat. Cuma ada 4 fitur selain logout. Nah, ini karena fiturnya yang lain belum bisa dijalankan, jadi ya ini kita langsung logout saja. Nah, ini kan sudah semua. Nah, jadi progres untuk fitur kelompok kami itu saja. Nah, ini untuk tampilan saat keluar aplikasi. Nah, ini misalnya iya. Nanti tampilannya kayak gini. Gitu. Nah, saya juga bakal menampilkan bagaimana jika salah input, maksudnya salah password username-nya tuh tidak ada dalam file CSV-nya. Bentar. Nah, ini nanti muncul akun yang tidak ditemukan. Lalu diulang lagi tuh nanti balik ke halaman loginnya. Gitu. Ya, jadi coba lagi yang keluar aplikasi saat dipilih no. Nah, ini bakal kembali lagi ke halaman loginnya. Jadi itu saja sebenarnya untuk progres dari kelompok kami. Nah, ini untuk codingannya. Nah, ini get pass untuk ya agar tidak terlihat kalau untuk memasukkan passwordnya. Terus kayak gitu. Jadi ini saya bedakan juga. Untuk kelompok kami, jadi untuk pengerjaannya, jadi sharing file gitu, karena untuk mengefisiensikan waktu juga karena waktunya mepet. Gitu. Ini sejauh ini cuma sampai sini saja sih Bapak. Ini untuk fitur-fitur lainnya mungkin akan
dipresentasikan saat presentasi akhir nanti, insya Allah pada minggu depan. Jadi sekian dari penjelasan proposal kelompok kami. Kenapa ini? Bentar. Nah, udah. Nah, jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.